Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan dengan NIM H10512241016. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang profil Grow Coding. Nah, yang dimana Grow Coding ini merupakan game yang berbasis kode atau cheat code, dengan kita memulai suatu instruksi menggunakan kode-kode agar kita mendapatkan barang-barang yang bisa kita simpan di gudang, dan membuat kita menganalisis, terus membuat kita membuka logika kita lah, mengembangkan logika kita yang mulainya tidak bisa menjadi bisa. Nah, untuk tampilan halamannya seperti ini. Di sini ada misi-misinya, event minggu hari ini. Terus di sini ada toko. Terus nah di sini kita ada namanya berkebun. Nah, berkebun ini masing-masingnya berbeda. Misalnya ada kebun jagung, kebun tebu. Di sini saya sudah membeli ada beberapa. Oh iya, tidak lupa kita ada petunjuknya di sini, teman-teman. Nah, misalnya ada code ini untuk mata uang kita supaya kita bisa membeli apa yang ada di toko lah, toko yang barang kita yang kita perlukan. Terus ini ada juga energi ini kita gunakan untuk menggunakan supaya kita untuk menanam seperti menambang dan mencari buku, kita perlu menggunakannya energi. Terus juga kita bisa menggunakan ini untuk mengubah sesuatu yang telah kita kumpulkan menjadi satu, supaya menjadi item yang terbaru atau menyatu lah begitu, menggunakan energi juga. Nah, terus ini kebun ini juga kita bisa menggunakan energi juga, dan kita juga bisa mendapatkan code-nya atau mata uang. Nah, terus tambang juga bisa menggunakan ini. Di tambang ini kita bisa mendapatkan beberapa item, teman-teman. Dan di sini kita harus menggunakan perulangan ya, teman-teman. Codingannya sudah lumayan tingkat lanjut, bukan tingkat lanjut sih, tapi agak ke atas lah. Dia harus menggunakan perulangan, kita harus tahu itu perulangan terlebih dahulu. Terus produksi. Nah, di produksi ini kita bisa menyatukan item-item yang telah kita dapat. Nah, terus di sini ada goa. Nah, goa inilah yang syarat untuk kita bisa produksi di sini. Terus kerjaan, nah jual beli. Nah, tadi saya bilang, nah gudang ini untuk menyimpan barang-barang kita yang telah kita dapatkan. Oke, misalnya di sini saya ingin eh, kebun jagung lah ya. Oh, di sini kebun jagung saya sudah layu. Misalnya saya akan menggerakkan. Nah, begini. Dan oke, terus ini kan ada, kita harus menunggunya 5 menit. Nanti kita tinggal tuliskan saja panen. Tinggal tuliskan panen untuk mendapatkan itemnya. Oke, sambil kita tunggu ini saya copy dulu. Oke, sambil kita menunggunya, di sini ada juga ini masuk ke tambang. Nah, tambang kita harus menggunakan logika juga dan pengulangan juga. Sama seperti tadi berkebun. Nah, yang di sini yang kita harus menggunakan if dan misalnya ya. Misalnya di sini saya akan ke atas. Ini yang paling serunya ini, teman-teman. Bagian if.
kita gerak ke kanan, terus ini enggak ada ya. Kalau nggak pakai perulangan kita jangan ada selesai. Gerak kanan, terus gerak ke atas. Gerak atas. Nah, kita cetak aksi. Ini kan sudah ada if-nya. Jika ulang maka dia pukul. Jika bukan maka diambil. Kita nggak tahu nih bukunya ada di mana. Kita harus cek satu-satu, maka kita harus membuat semua kode-kodenya. Misalnya di sini ulang, misalnya ulang berapa di sini, 1 2 3 4, ulang 4 kali. Ulang 4 kali, kemana? Gerak ke kanan, terus kita akhiri dengan selesai. Terus kita cek dan aksi, mari kita jalankan, coba. Nah, berarti ini ada ulah. Nah, berarti sini ada ulah juga, berarti kita harus cari satu persatu, maka kita akan mendapatkan buku. Dan di sini energi kita sudah habis dan kita coba. Nah, di sini coba kita lihat, jika kita sudah mendapatkan buku, maka ada ketentuannya buku. Nah, di sini dimiliki seperti buku merah. Ini ada eventnya teman-teman, bulannya. Misal saya ingin membuat buku merah, buku merah. Namun saya tidak punya pulpen. Kita harus mencari pulpen terlebih dahulu, dan energi tidak cukup. Kita harus menggunakan sebesar 45 energi yang diperlukan untuk membuat buku. Maka kita harus menunggu besoknya. Ini kita harus memiliki bukunya terlebih dahulu ya, supaya kita bisa membuat salah satu item yang ada di meja produksi. Dan terus ini untuk menyimpan barang yang kita ada. Misalnya saya ingin menyimpan kertas saya, simpan 10. Ini ada berapa? 10 kertas. Simpan gudang ke berapa? Misalnya 00, berarti dia menyimpannya di 00. Dan ada notifikasi oke. Nah, dia sudah masuk ke gudang 0.0.0. Jika kita ingin mengambilnya, tinggal kita langsung ambil 10 dari gudang. Nah, sudah diambil. Terus di sini ada juga namanya pasar bebas. Pasar bebas ini kita untuk mencari barang-barang yang kita perlukan. Kita bisa membeli di sini, misalnya kertas ada 500 quote atau mata uangnya. Terus di sini buka toko, ini jualan item. Nah, jualan item ini kita bisa menjual barang-barang kita yang telah kita dapatkan, misalnya kertas seharga 50 quote satunya. Terus di sini kita buka toko. Nah, di sini buka toko kita bisa menjual sesuai barang yang ingin kita jual dengan harga yang kita buat. Kita harus meriset harga pasar terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini ada harga berapa, misalnya papan kayu 1000. Coding ini sangat bermanfaat. Mengapa? Karena bagi saya ini bisa mengasah logika kita, mengenal dasar-dasar atau langkah-langkah awal untuk membuat kode-kode yang terstruktur. Dan tanpa ini kita masih terbayang-bayang gimana cara membuatnya. Terus ini kita langsung mempraktekkan kode-kode itu dan pergerakannya, dan menyiapkan aksinya lah tentunya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.